sukses apa nih dari seorang Niko Wijaya ini apa nih? Gimana? I think success was never measured by material things, the amount of money that you have atau the amount of guitar that you have. Yeah. Hey guys, welcome to my channel. Ini episode ke-9. Kali ini kedatangan tamu istimewa nih. Ini suatu bidang yang gue sangat fascinated. Gue pengen belajar karena ini masa depan menurut gue. Yang bisnis gue tradisional, nggak bisa sampai multiple berapa kali. Tapi ini dunia baru yang menurut gue sangat fascinating. Dan hari ini kita kedatangan tamu seorang veteran yang gue kagumin juga nih. Baru dikenalin sama Sinta Bubu. Thank you Sinta. Ini Bapak Niko Wijaya. Sekarang ini posisinya adalah CEO dari BRI Venture. Sebelumnya sangat terkenal 15 tahun lebih di dunia venture capital. Prestasi paling gemilang mungkin yang dikenal banyak orang di MDI Venture, itu investment armnya dari Telkom. Tahun lalu hit jackpot 5 exit kalau nggak salah ya. Total 8 exit dengan 2 IPO. Ya. Lalu sekarang menurut Pak Niko, menurut Bro Niko, dia akan berusaha lebih atau his own term, chasing his own ghost. Gimana bisa lebih prestasi daripada di Telkom, sekarang di BRI. Dan banyak hal fascinating yang coba kita gali sebanyak mungkin. Karena kita podcast gua ini tentang modeling orang yang sukses gimana, bukan hanya dari potret sekarang, tapi kita emulate dari perjalanan karirnya supaya kita bisa tahu kenapa membuat dia sukses. Mungkin sedikit brief fact. Niko Wijaya dari Oregon State University. Kemudian dapat masternya dari Dominican University di San Rafael. Kemudian 2000-2003 kerja di Silicon Valley. Balik 2004-2008 di Indofood di Corporate Development. Yang menarik banget nanti juga kita harus bicarakan 2007-2008 katanya banyak co-produce movies sama TVs. 2008-2011 juga angel investing banyak company. Itu gua juga pingin tahu banget. Kemudian 2011 bikin salah satu venture capital pertama di Indonesia, Sistek Venture. Lalu 2014 mulai join Telkom di Indigo. 2015 sebagai CEO dari Telkom di MDI Venture. Itu yang paling sukses terakhir di CEO di BRI Venture sejak Agustus 2019. Kurang lebih seperti itu. Jadi welcome Bro Niko. Gua pusing baca resume lu. Untungnya ada bidang yang sama nih, gitar nih. Kebetulan musik yang mempersatukan kita, Bro. Waduh, asik. Bro, kalau mau belajar tentang lu ya, berarti mau mesti go back to your early foundation lah. Yeah. Lu katanya terkenal anti mainstream. Lu dari itu rebel gitu, dari SMA atau dari gimana? Nah, percaya apa enggak? Tapi gini ya, rebelnya tuh bukan rebel ke orang tua. Oh, oke. Itu yang gue cukup menarik sih, mendalami diri gue sendiri ya. Yeah. Mendalami diri sendiri bukan berarti narsis, tapi gini. Gue ke Oregon tahun 93. Kenapa Oregon? Sepi kan? Kenapa lu ke sana? Kenapa ke Oregon? Teman lu di sana, ngobrol cewek ke sana. Nah, itu dia. Bukan ngobrol cewek tapi gini, kita waktu SMA gitu ya. Kita pikir kita fall in love, right? Ya apa enggak sih? Terus ini cerita sedikit aja sih. Gue maksain ke Oregon karena pacar gue yang SMA tuh kesana. Dan gue berantem tuh sama bokap gue. Nggak disetujuin lah karena gila kalau lo sekolah buat begituan buat apa gitu. Tapi hari itu mungkin gue naif enough to think maybe love apa bla 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 kayak gitu. Terus berantem gitu, gue kalau nggak salah sempet ngobrol bahkan gue malah kasih ultimatum ke orang tua gue, ke bokap gue. Kalau gue nggak kuliah ke Oregon berarti gue nggak kuliah sama sekali. Gue mau main band, gue mau ngamen main band. Terus dia bilang akhirnya dengan berat hati gitu. Bukan ngalah, ya udahlah lihat anak ini gimana kan. Percaya apa enggak, waktu gue ke Oregon 3 bulan diputusin. Waduh, sia-sia.
Itu true story. Gue bisa bilang gini, gue bisa bilang Oregon tempatnya bagus, sekolahnya bagus dan yang lain-lain, tapi ya that's not the truth gitu. Oh gitu. Dan I think in this ini, you know, kita ada, I think you and I we have a good vibe, kita berkenalan gitu kan ya kan. I think you know, why not tell the truth, right? Yes. Oke, lu di Oregon State, lu ganti-ganti major juga ya? Berapa kali ganti major? Nah gini, kalau ganti major sebenarnya gini, jadi gua mungkin anak yang cukup sensitif terhadap self awareness. Jadi kalau lo inget, kita kebetulan umurnya nggak beda jauh juga. Waktu kita SMA, kita diarahkan kepada penjurusan, inget ya kan? Ya pasti A1, A2, A3, bla bla bla. Iya, fisika sekarang namanya atau sosial. Nah, kita dihadapkan dengan penjurusan di mana penjurusan itu kita dikatakan untuk mengejar cita-cita kita, pekerjaan, karena ini akan berhubungan dengan pekerjaan kamu gitu. Jadi kita nggak pernah, gue anak satu, lo juga sama satu. Ya kan? Kelas khusus lah, katanya technical dan lain-lain. Terus jadi tanpa gue menyadari, gue benci banget menghitung atau apalagi something to do with engineering. Gue masuk ke industrial engineering. Industrial engineering kenapa? Karena aman waktu itu ya posisinya, teknik industri lah. Karena katanya bisa kerja di mana-mana gitu. Katanya betul, gitu kan, betul, katanya masuk kemana-mana gitu katanya. Tapi gue nggak pernah mempertanyakan kenapa sih gue ambil ini gitu kan. Terus tahun ketiga gue junior dong, udah junior, udah cukup banyak, udah setahun lagi lulus gitu kan. Terus gue pikir why am I doing this, right? Ya apa enggak? Sebenarnya dan gue mulai mengerti konsep sekolah sih. Konsep sekolah adalah membangun framework. It's not really about to secure your job. Dan pekerjaan kalau lo lihat sebenarnya nggak pernah ada hubungannya dengan apa yang lo ambil anyway. Iya betul. Tapi if you know that the purpose of school adalah to membuat lo untuk lebih tertarik belajar lagi, itu that's the point of the school. Also networking biasanya kadang-kadang. Betul. Working aja masih belajar gitu kan. Jadi banyak orang yang ngerasa nih kalau gue lihat beberapa teman-teman gue yang dulu mungkin di Oregon State cum laude gitu, sekarang bingung ngapain. Karena mereka tuh ngerasa kalau gue rajin belajar, rajin sekolah, jadi anak baik, gue akan di reward, dihadiahkan oleh kesuksesan. Sedangkan kesuksesan itu bukan hadiah gitu, it's not a reward, it's a journey sebenarnya. Jadi gue cukup krisis banget. Terus gue bilang bokap gue, gue mau keluar dari engineering. Terus katanya mau ngapain? Terus jawaban gue inget, gue mau ambil interdisciplinary studies. Waduh, meaning nggak ada major, nggak ada jurusan. Interdisciplinary, jadi lo ngambil kelas ini nyoba-nyoba gitu. Jadi ulang lagi dari freshman. Karena kita nggak pernah ada ini kan. Orang Asia lah kita ya, orang Asia especially Chinese background atau any Asian background. Itu lebih kepada fokus lo ngelakuin ini. Kenapa? Because all your cousins are engineers. Yes, betul. All your cousins doctors, lawyers dan yang lain. Jadi lo harus follow your destiny. Kayak film apa tuh? Typical lah, Asian Tiger, Asian Mom, semua gitu kan, you have to ini. Terus di sana gue ngerasa banget ya, setelah gue keluar dari engineering dan gue ngambil banyak jurusan, mungkin pendalaman kali, filosofi, liberal arts. Lo lebih happy? Gue nggak lebih happy, tentunya lebih susah karena pertama yang di kelas itu cuma gue yang orang Asia. Karena orang biasanya begini-gini orang bule. Tapi setelah itu gue dapat pendalaman gini sih. Kenapa orang putih lah ya bisa lebih maju daripada kita? Because they are very liberal in thinking, right? Dan kita tuh lebih technical. Kita menghafal juga. Ini berhubungan juga dengan visi. Visi is really a white man job. Awalnya, asalnya. Sampai di Silicon Valley akhirnya banyak orang imigran lah muncul. Akhirnya menjadi kita gitu. Nah di Indonesia apalagi kalau kita lihat. Most investment bankers hari itu 90-an, most of them are Caucasians, right? Americans, British dan yang lain. Because they can tell the narrative of what is the purpose of this money to be invested in. Jadi menurut gua kalau kita memang ngerti finance gitu ya, atau muka kita sebagai, gue suka berperumpamaan gini, if you wanna hire misalnya, if you have a startup company, if you wanna hire an engineer sekarang. Would you hire an Indian or a Chinese for your programmer? Kira-kira apa? Biasanya Indian lah.
Exactly, right? If Yeah. you want to hire your finance people, you want to hire Indian or Chinese? Ya biasanya Indian juga gua. Indian juga, oke. Tapi enggak itu tapi itu gitu Chinese kan, biasanya juga ya. Exactly, right? Ya. Jadi muka kita ini udah finance dan engineering anyway. Stereotype, gitu. very stereotyping. Very stereotyping. Apalagi di Amerika Serikat kan sangat begitu banget gitu kan. Terus jadi waktu gua akhirnya gue decided to go into liberal arts further. Di sekolah di kelas itu kadang-kadang suka ditanya why are you here? Katanya pertanyaannya gitu kan. Dosen-dosennya kadang not politically correct in question, ini. Why you are here? Are you in the right class katanya. Terus jawaban gue yes. What is your motivation datang sini? Terus gue inget jawaban gue tahun 97, 96 gitu ya. Because I want to learn about you guys, gue bilang, because you guys studied us for the longest time ya. Okay. Now I'm gonna study you. I think hari itu gue inget di kelas ketawa semua denger gitu. All Caucasian semuanya, orang putih semua. Mostly ya pasti karena liberal arts itu kan buat orang kita nggak masuk akal. It doesn't make sense. Ngapain ya? It doesn't have a place untuk kita waktu itu from third world country ngapain ngurusin gitu ya liberal arts ya? Buat especially buat orang Asia gitu. Even buat rasa gue orang Jepang, orang Cina, orang Korea nggak mungkin masuk liberal arts hari ini. Waktu itu It doesn't make sense. Oke. Dari situ lu ganti ke manajemen, antropologi sama manajemen. Gue malah masuknya ke antropologi dulu because I'm really interested in managing people. Enggak. No, in learning about evolution. The evolution of culture sebenarnya and technology. Ya kan. Jadi kalau evolusi secara fisik memang ada Darwin, ada Lamarck, ada yang lain. But kalau lo ngelihat ternyata budaya juga berevolusi kan, beradaptasi. Teknologi pun juga beradaptasi dan berevolusi. Lo drawn into management later because your master is in strategic management, right? Gue double major akhirnya lulus dari Oregon State. Antropologi sama manajemen. Karena bokap gue bilang setelah itu, so gue udah bolehin apa yang lo mau gitu kan ya kan. Lo ngambil apa nih antro what kata gitu kan ya. Sekalian manajemen biar aman. Sekalian lah, just do it ya apa enggak sih katanya. Tinggal 2 semester lagi karena engineering anaknya di Amerika gitu kan. You can transfer some of the ini. Dan industrial engineering is the safest bet betul. Some of the classes bisa ditransfer ke manajemen easily. So just 2 semester lagi just finish it katanya mereka. Gitu doang. So Lalu di Oregon, lu banyak soul searching juga ya? Lu ada sabbatical, lalu lu stop lagi? Oregon tempat buat begituan lah. Oregon tempat buat mencari identitas diri lah. Jadi kalau pernah lu sana sepi kabarannya kayak it's gini, kalau gue lihat Oregon Oregon is one of the most interesting states menurut gue. The state always blue. Nggak pernah merah state-nya. Tetapi most of them are white. Which is really interesting. They're not racist, they're just oblivious. Tapi it's a really hippie culture-nya hidup banget. Kalau kita pernah dengar Steve Jobs juga pernah sekolah di sana bahkan, Reed College dan took a communal living di Oregon. Lu juga gue baca ya, lu kan suka sabbatical, lu suka musik yang nggak umum, back to 60s lah. Itu lu banyak belajar dari situ, lu mulai suka itu di Oregon ya? Oregon. Kenapa? Karena lo dapet especially setelah ada internet lah ya. Lo dapat banyak akses ke music, right? Dan tapi 90s waktu itu baru mulai kan? 90s baru mulai, 90s was I think 90s kalau kita belum ada, early 90s juga. Belum ada. Tapi kita ada wave file hari itu bisa di-share kalau nggak salah. Napster tuh ada tahun 98. Jadi dan lo kalau di US lo bisa ke record shop easy kan, aksesnya dan dan di sana tahu records dulu. Tahu di Oregon nggak tahu records. But we have those vinyl gitu ya? Independent record shop dan itu lo masuk suka ngeliat ada posternya Jim Morrison dan kalau kita kan The Doors, right? Kalau kita di Jakarta dulu growing up, gue pernah lihat The Doors dari mungkin kamarnya sepupu gue yang lebih tua. Ini siapa ya gitu ya. Tapi di sini kita ngelihat, ternyata he's a singer of ini, he's a poet bahkan ya apa enggak? Ada filmnya keluar setelah itu ingat sih? It was quite ini sih, apa tuh istilahnya? Awakening buat gue. Awakeningnya dalam hal apa? Soul searchingnya banyak lu dari lagu-lagu itu ya? Kalau lagu-lagu udah ditulis gini, I think live yang kita bilang nih kehidupan ya, itu sudah ditulis sama The Beatles sama Bob Dylan lah. Oh really? Semuanya udah ditulis. Apapun yang lo cuma recycle lagi nih, cuman ulang-ulang lagi. Ngulang lagi apapun yang lo cari dalam hidup gitu ya, nggak perlu ketemu spiritual guru atau apa gitu. Udah ada. Jadi kalau lo bisa ngerti itu apa yang Bob Dylan tulis gitu ya.
di luar dari just wording yang dia tulis gitu, I think you will understand life a bit gitu kan ya kan. Kalau lu pilih satu aja dari to the 60, from the 60 favorite lu musik lu dari siapa? 60s is hard. 60s semua bagus. Bob Dylan? Dylan of course, yes. Dylan of course bagus, siapa nggak sih? But there's Neil Young too, right? There's Neil Young. There's you have even Janis Joplin gila di hidup di sana, ya apa nggak sih? Dan I always romanticize the 60s a lot, ya apa nggak? Cream was there ya kan, Eric Clapton ada di Cream hari itu. Tapi lu main gitar, bukan dari US ya? Lu dari SMA udah main? Dari SMA udah main karena gua bukan tim basket. Oke. Tapi mau untuk be popular. Awalnya ya, of course ya mau cari cewek, ngeband. Either lo bisa lompat atau lo bisa ngeband gitu kan ya kan. Tapi gue seingat gue juga nggak terlalu banyak orang yang perhatiin gue juga sih SMA. Main band sampai mungkin 3 SMA mungkin lo udah mulai serius gitu kan ya kan. Dan your band member was quite serious too, ada Leo di sana, ada Vicky Senipar di sana juga. So it was quite ini. Jadi bukan gini, it's not really about getting a gig di dalam cafe, but it's about the journey that us together hari itu jalanin waktu SMA, di mana orang lain mungkin di mana orang lain mungkin lebih ngelewatin high school itu, mungkin lebih cari popularitas dan yang lainnya. Kita cari mungkin soul searching dari SMA. Bro, turun dari atas ke bawah, lu turun ke San Rafael, dari Oregon turun ke bawah ke itu, lalu lu masuk Silicon Valley juga 2003. Lu kenapa kok turun ke Silicon Valley? Karena sekolah lu kan bukan itu mestinya. Oh, that Nike story jelas. Nike story really grown me, inspired me. The cult personality that this Ikin team miliki, dan all the management hari itu sangat menurut gue very Silicon Valley hari itu. Really? Even Nike? Nike is very Silicon Valley. Oh ya? Yeah. Okay. Alright. I think Nike is the benchmark for all Silicon Valley companies hari itu. Oh, bukan model-model digital company, computer company gitu bukan ya? Justru Nike ya? Pertama kali, I don't think so. Even Apple lah, rasa gue juga ke Nike hari itu. I think I remember one of the stories dari Steve Jobs di mana dia bilang dia pernah datang ke kantor Nike gitu. Ya, ketemu Phil, right? Ya, apa enggak? Dan itu menurut gue very eye opening buat gue. Dan gue join .com hari itu, startups. 2003 itu? 2003. Tapi pekerjaan yang nggak penting-penting amat sih sebenarnya. Fotokopi enggak dong? Enggak fotokopi. Tapi lebih ke data entry hari itu. Data entry. Kalau lo pernah dengar perusahaan zaman dulu namanya Embark.com. Enggak tahu. Jadi dulu tuh kalau kita mau kuliah, itu kan lo harus hubungin sekolahnya, dan lo dikirim katalog. You choose and then add draw class. Iya kan? Lo dikasih katalog yang buku tuh, lo ini. Embark.com hari itu dia pingin mendigitalisasikan semua katalog tersebut. Dari berapa ribu kampus di Amerika Serikat. Dan pekerjaan gue percaya apa nggak penting banget. Data entry. Crazy man. Data entry. Dan gue ingin sekali belajar mengenai culture-nya sebenarnya. Culture-nya si startup. So I was there for almost a year. Doing data entry the whole year. And then 3 years over there, 3-4 years, lu pindah-pindah company juga? Pindah cuma satu company lagi, namanya businessplan.com kalau kita pernah dengar, Palo Alto Software namanya. Di mana gua nulis sampelnya business plan. Oh, nice. Bikin narasinya gitu. Bikin narasi. Jadi ada perusahaan ini lagi ngapain, ceritain gitu loh. Jadi kasih sampel buat orang-orang yang mau bikin business plan. So I think that was a pekerjaan yang lucu sih untuk belajar the earliest stage of ecosystem kan ya kan. Karena lo nggak mungkin lah hari itu tahun 2000 di mana 2002 kan bust kan sebenarnya. Tapi gua masih dapat kesempatan buat melihat sendiri gitu. The early uprising lah of the digital 2.0 di Amerika Serikat. Kenapa lo pulang bro waktu itu? Waktu itu kan sudah mau hampir mulai itu uprisingnya. No actually hari itu kan bust 2002. 2002 bust. Bust waktu itu. Dan gue yakin it's just a matter of time sampai ASEAN itu dapat beginian, which is datangnya mungkin sekitar berapa tahun biasanya? 15 tahun lagi baru muncul gitu kan ya kan, atau 10 tahun lagi baru kelihatan gitu tiba-tiba. Dan gue pikir if ASEAN is ready for this, I want to be in the center of it gitu. Hari itu pikir. Tapi gitu. lu masuk ke Indofood.
di corporate development, bukan lu bukan venture, bukan buat visi waktu pertama ya? Oh, visi nggak ada bahkan. Gue di Indofood 2004 kalau salah. 2004 lu doing what? Corporate development? Iya, lebih ke corporate planning. Okay. I did a bit of M&A projects juga di sana, ya kan. Dan gue kerja, me and my team kerjanya langsung laporan ke CEO hari itu, Ibu Eva. Oke. Jadi from that officially lu mulai tahun setelah itu baru lu masuk ke digital business ya? Setelah itu gue mulai dengar teman-teman gue pada pulang ke Jakarta. 2004, 2005, 2008 bahkan 2007. Pada pulang dan mereka pada bikin .com hari itu. Kalau pernah dengar Koprol, pernah dengar gak sih? Pernah. Those are my friends dari high school kali mungkin yang jalanin. Got it. Tadi 2004 bro. Lu dari Indofood 2004 2008. Ya, betul ya. Lalu lu mulai masuk ke digital kayak setelah itu. Enggak. Betul enggak? Belum sih sebenarnya. Mungkin entrepreneurial. Gua keluar dari Indofood 2007, terus gua mungkin banyak projects lah itu, terlibat banyak projects. Bikin banyak companies ya? Banyak companies, including Thinking mungkin Room. Gak banyak orang yang tahu Thinking Room, yes. Thinking Room is a design agency. I think one of the most respectable design agency di ASEAN sampai hari ini masih. Really? Karena mereka design agency design what bro? They are designing a lot actually. Good Step juga mereka yang design the font type. They design fonts, itu dia. Nice. They design fonts, they design logos gitu kan ya kan. There's a lot of exciting projects dari mereka. Lu juga bikin MindCode ya? What is that? And then a brief setelah itu setahun kemudian gua bawa MindCode dari US, it's an innovation and research company. Ke Indonesia, kita punya klien hari itu Sampurna, dan it was quite ini. Internet Revolution tuh apakah waktu lu jadi angel investor 2008-2011 itu periode itu, lu kan banyak invest di companies itu? Betul. Kalau gue ngelihat Internet Revolution itu di Indonesia setelah Indonesia masuk dalam peta di TechCrunch. Setelah ada beberapa unicorn? Belum. Unicorn itu baru ada 2016 bahkan. Jadi 2010. 2009-2010 Indonesia tuh masuk artikel di TechCrunch ditulis oleh Sarah Lacy. Judulnya What the Hell is Happening di Indonesia. Jadi hari itu kalau kita lihat the first major deal adalah Yahoo membeli Koprol. 2010. 2009-2010 masalah. Nah di sana kita melihat dan Yahoo meskipun hari ini kita lihat Yahoo is not going anywhere, but Yahoo itu cukup menjadi pioneer ya waktu itu ya. Ya cukup menjadi kekuatan kekuatan di Silicon Valley melihat Indonesia tuh exist loh gitu. Dan di sana kita mulai kedengeran ekosistem kita. Dan internet user hari itu kalau nggak salah baru 5 juta orang kalau nggak salah. Terus kita lihat Kaskus dibeli oleh Jarum. Betul. Ingat kan? That's quite a major deal hari itu. 100 million kalau nggak salah. Dan gue percaya itu that's the beginning of revolution di kita. Dan gue having a Silicon Valley background mungkin gue diminta bantuan sama teman-teman yang lagi bikin startup hari itu. Untuk raise money. Ini sebelum Sistech Venture. Jauh sebelum Sistech. It's like a year sebelum Sistech Venture bahkan. Jadi gue mencari angel investment untuk startup teman gue yang ini, teman gue yang itu gitu. Sekarang udah nggak ada semua. Untungnya nggak. Jadi gini, untungnya nggak kenapa? Karena gue ngelihat there's a fallacy in it. Kalau gue diminta cariin investment ke sini, berarti teman gue yang punya uang yang mau invest itu dia bilang, tapi lo nggak di sana? Enggak, gue cuma helping out. Kalau nggak di sana nggak deh gitu. Nah akhirnya mungkin in the end kita ngumpulin beberapa investor, akhirnya mereka yang bilang kenapa nggak lo yang manage, this money. That's the beginning of Sistech. That's the beginning ya. We started off with 5 juta hari itu. Dan lumayan. Bro, karena semua ngerti angel investor, what's the definition? In the US kan lo mesti net worth 1 juta US dollar di luar residency atau apa. Kalau di sini ada definisinya nggak sih? Nggak ada di sini, wild west lah bro di sini. Apalagi hari itu ya kita ngelihat nggak cuma banyak startup bodong, tapi banyak juga investor bodong hari itu. Sebenarnya yang paling bahaya adalah begini sih. Yang paling bahaya di dalam startup ya. Kita mungkin lompat sedikit ke bicara mengenai startup. Sebenarnya startup itu harus mengerti uang yang dicari itu untuk apa gitu. Meaning seperti ini. You don't want any investors. You want smart investors.
Kalau lo startup dan lo mencari uang aja, investor yang bodoh, malah membahayakan startup lo sih. Oh gitu? Iyalah, karena orangnya nggak ngerti, nggak bisa ngasih apa, cuma uang. Dan uang tuh banyak. Uang tuh terus terang hari itu ya 2010-2011, uang Jepang tuh banyak banget di Indonesia. Untuk modal ventura ya. Dan mereka lebih ngerti karena mereka sudah biasa invest di Singapura, di Malaysia hari itu, di ASEAN ya kan, di Cina bahkan sedikit-dikit. Jadi kalau lo minta uang tuh atau mencari investasi gitu ya, fundraising, lo tuh harus tahu investor lo tuh udah pernah belum ngelakuin ginian, especially in your category. If they can help you, then don't take the money. Jadi founder bukan hanya nyari dari any VCs ya, tapi VC yang experience yang smart ya. Harus. Kenapa? Bawa networknya atau bawa skillnya atau bawa gimana? Network, bawa knowledge, bawa skill bahkan ya kan, dikenalin sama orang yang bener siapa gitu kan ya kan. Dan yang paling penting kan startup itu bukan dia menghasilkan profit dulu, because you're exploring kan, ya kan? You're exploring for your business model. Bisa di scale up satu dan bisa dikembangkan lebih luas lagi kedua ya kan. Dan kalau misalnya lo udah cari profit di awal, berarti bisnis lo nggak akan berkembang. Bisnis lo berarti bisnis tradisional gitu kan ya kan, yang mungkin lebih melihat sustainability. Tapi kalau permainan startup, kalau lihat sekarang duopolinya Grab sama Gojek gitu kan ya kan. E-commerce juga cuma 3 sekarang, cuma Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Di ASEAN bahkan cuma 5 atau 6 pemain doang, nggak ada lagi yang lebih dari itu. Jadi the game is about how to capture the biggest market share at the quickest time. Dan itu bukan investor biasa. Jadi nguburnya market share sekarang ya. Berarti lo harus keep fundraising because you cannot danain itu dari keuntungan lo gitu. Organik nggak bisa. Nggak mungkin. Lo harus mencari itu gitu dan and that's how kenapa mencari investment di venture capital itu sebenarnya sulit, nggak gampang gitu. Tapi yang banyak orang denger katanya gampang deh dia dapat duit segini segitu. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya sulit kenapa? Karena lo harus terus fundraising. Biar gua atau si modal ventura ini bisa profit dari jual share lo gitu. Tapi meskipun you have delusi kan lo begitu masuk kan saham lo turun terus. Tapi kan pie lo makin besar. Pie-nya makin besar. Pie-nya tuh makin besar lebih daripada delusinya. Jadi valuasinya tinggi kan jadinya. Lebih. Kalau kita lihat kita lihat perusahaan yang di bawah yang kita pernah invest ya dari mulai seed. Itu naik ke 300 kali dalam waktu 2 tahun. Analog nggak bisa, traditional business cannot do that ya, simply cannot do that. Digital pun juga nggak banyak yang bisa gitu. Tapi kalau kejadian, I mean that's the game di sana. Let's go to your most successful achievement lah so far ya. Lu di MDI kan, tapi Telkom kan. Kenapa joining BUMN, state owned enterprise? Kenapa lu nggak corporate yang venture capital yang swasta? Hari itu swasta tidak ada urgensi untuk mulai beginian. Really? Ya, nggak ada urgensinya, nggak ada urgensi untuk. Bakri kan ada waktu itu berapa tahun lalu kalau nggak salah ya? Venture capitalnya, mungkin ada. Tapi gini, tapi kenapa Telkom in the first place adalah because telco business is the first to be disrupted. Telco business, really? Telco business itu sudah di-disrupt mungkin 10 tahun sebelum adanya venture capital di Indonesia. Karena mereka tuh pulsa sudah diambil sama WhatsApp, OTT, right? Dan kalau lo lihat bisnisnya telco itu cuma voice dan SMS. Yes. Ringbackton hilang juga. Ringbackton sudah hilang. Dan kalau kita lihat SMS digantikan oleh BBM hari itu atau WhatsApp. Sekarang voice digantikan oleh WhatsApp dan Skype dan Zoom dan teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat itu bisnis yang pertama kali di-disrupt. Kita melihat Singtel pun juga terdisrupt, kita lihat Telstra juga terdisrupt, kita lihat AT&T terdisrupt sejak kapan tahu ya kan. Jadi untuk telekomunikasi gitu ya, jelas paling penting adalah mencari the next growth of business di mana. Dan mencari next growth of business tidak bisa organik. Lo nggak bisa organik karena lo harus mencari inovasi di luar. Kalau kita ngomong lagi tentang successful ya investment ya, kan ada juga lagi jenis satu lagi private equity. Is different? What's the different? Maybe yang paling berbeda dari private equity dengan VC adalah risk appetite sih. Risk appetite. Kalau kita lihat PE businesses itu lebih risky ya? Lebih aman bahkan. Lebih aman. Karena mereka controlling.
Oh iya. Mereka controlling, mereka manajemennya juga mereka pilih gitu kan ya kan. Serius dia di Amerika sekarang karena lu bisa loading debt-nya, lu raise money from debt and you put it in the company too ya kan biasanya kan gitu. VC pun bisa juga. Oh, VC juga bisa. Of course bisa, tapi gini, tapi that's just financial instruments kalau itu. Tapi menurut gua kalau misalnya PE itu jauh lebih lama juga dan in the end either lu IPO atau lu dijual sama ujungnya gitu kan ya kan. Tapi lu lebih quote on quote safe. Tapi hari ini nggak ada yang safe juga anyway. Tadi mengenai risk profile ya. Risk profile artinya minimal sampai 5%, 10%, 20% ownership atau gimana equity-nya? Private equity is more investing on a business yang memang sudah ada aset, sudah kadang malah bahkan sudah ada profit, bahkan sudah ada operating income dan yang lain. Exitnya dijual lagi nanti perusahaan cepat mungkin ya? Iya harus dijual lagi. Lo beli bank A dijual ke bank yang lebih besar lagi gitu kan ya kan. Kalau VC ownershipnya sampai berapa biasanya? VC minoritas maksimum 20% yang kita tahu, yang gue pernah dengar gitu kan ya kan. Tapi kalau kita lihat, lo invest sampai berapa di MDI? Ada yang 20%. Oh ada ya. Ada yang 5%, ada yang even 1% juga ada, ya kan. Tapi kita mainnya money multiple kan. Kita sebenarnya nggak main ownership sebenarnya di sini, because itu mau to discourage ya. Saham yang kita karena gini, kalau kita bicara startups ya, sebenarnya the key to successful startups adalah investornya nggak ganggu. Investornya kerja buat startupnya gitu, bisa bantuin apa ya gitu. Tapi bukan lo ngelakuin ini buat gue ya gitu. Itu yang salah sekali. Dan kadang korporasi tuh suka melihatnya masih startup ini adik kecil. Kita kasih kerjaan juga seneng gitu kan. Ternyata ya enggak, itu malah diganggu sebenarnya. Itu sih. Dan gue lagi nyari fund kedua gue tuh di Sistek hari itu. Terus I think I spoke to a lot of people hari itu. Gue inget selama 5 bulan kali gue travel to maybe 5-6 negara gitu ya. Cari fund baru gitu kan. Dan hari itu sebenarnya ini 2014 loh. Indonesia tuh masih belum ada di map untuk Gojek, untuk startups. Gojek pun juga masih 2014 sudah ada berapa bro? Ada, tapi belum sampai $100 juta harganya. Masih really small. Jadi kalau kita bicara fundraising untuk VC fund hari itu di Indonesia, jawabannya adalah ya, but Indonesia is too small, gitu kan ya. Tiba-tiba terus gue dikenalin sama Telkom. Karena Telkom hari itu, I know you are raising your second fund gitu, sama kita aja gitu bareng. Gitu kan, ya. Kayak gitu sih. Tapi lo masuk di Kejora, di Indigo dulu ya? Ya, not Kejora bro. Sorry. No, it's okay. Indigo. Yeah. Indigo, lo managing director, and then the second year, karena your investment thesis, lo become CEO of MDI Venture ya? Kita waktu di Indigo, kita sebenarnya mencari trial and error juga, gitu kan ya kan? Mencari trial and error, kita cari model yang mana yang jalan dan model yang mana yang nggak jalan. Hasilnya bagus, kita dapat, percaya apa enggak? Hari itu gue bagus maksudnya lo? Bagus berarti gini, KPI untuk inkubator itu always follow on funding. It's never about getting profit. It's never about how this startup itu bisa sinergi dengan Telkom hari itu atau dengan siapapun juga. Because it's too early to tell that you can sinergi untuk sama kita, that you can ngasilin uang. Tapi yang paling penting adalah how they grow is to add another runway to it. Ya makasih. Waktu mereka add another runway, berarti mereka harus fundraising. Dan gue inget, I think ini gue udah mulai sejak tahun 2012 kalau nggak salah. Tapi nggak pernah ada follow on funding, ya kan? Jadi hari itu tuh kita gini, I know the rule of thumb adalah begini, anywhere in the world, mau lo invest di perusahaan analog, mau lo invest di perusahaan digital, kalau perusahaan itu bagus, biasanya menanyakan kan, kenapa lo mau invest di gue gitu. Perusahaan yang jelek, ya boleh-boleh aja lah pak, berapa aja gitu. Duitnya ambil aja pokoknya ya. Itu kan ya. Intinya adalah gini, bagaimana mengundang perusahaan yang bagus untuk mau diinvest sama lo kan. Itu yang paling penting dari semua. Jadi waktu di Indigo, kenapa kita batch pertama kita tuh successful banget, 40% follow on funding, karena kita cari yang susah, yang susah masuk ke Indigo di awal. Jadi kita peta ini. Ada startup yang ingin masuk Indigo, ada startup yang kira-kira tidak masuk Indigo, ya kan? Nah kita ketemu sama mereka, Indigo masukin uang, mau gak? Enggak ah, gitu. Kenapa nggak mau? Ya karena ini, kecil gitu ya kan?
ini yang harusnya kita convince untuk masuk gitu loh. Karena this guy have a bigger chance untuk dapat follow-on funding than these guys. Ya kan? Jadi hari itu kita balik. Biasanya kan pitching tuh. Startup datang ke investor. Kita yang pitching ke startupnya 2014. Oh ya? Gue yang gituin. Jadi kayak demo dia tapi terbalik nih. Ini malah nggak ada venue sama sekali. Gue datangnya benar-benar belusukan ke bawah gitu. Cari this company namanya Payfast hari itu Now they are like Canvassing lu keluar. $500 million company hari ini Payfast, right? Privy ID. Masuk dari 8 exit ini ya? Iya, satu. Betul. 1 dari 8. Gua datengin si startup yang masih tinggal di apartemen tuh di Taman Anggrek, kantornya di sana gitu kan ya kan. Kita datengin, gue pribadi datengin, they know me mungkin dari my reputation as being one of the first gitu kan ya kan. Kita ngobrol, banyak ditolaknya gue, nggak mau uang, karena mereka bilang gue lebih comfortable sama si Danny deh gitu, misalnya kayak gitu ada. Ya kan? Dan nggak banyak orang yang tahu venture capital itu is a very competitive business. Oh gitu ya. Padahal di Indonesia cuma sedikit, nggak terlalu banyak. Sedikit, but it's very price sensitive. Very price sensitive. Lo harus lo harus gini, because you need an upside in any deal, ya kan? Lo perlu diskon gitu kan. Lo perlu trade something yang nggak bisa nilai pakai uang. Misalnya access to market hari itu. Gue bisa bantuin lo deh gitu kesini, tapi lo kasih gue diskon segini gitu. Dan diskon itu penting banget di venture capital. Nggak banyak orang yang tahu. Karena orang pikir tuh venture capital tuh bansos bro. Gue sumbangin deh gitu. Nggak balik apa-apa gitu. But that's the noise yang dibuat sama banyak pemain sih. Gue nggak tahu motivasinya apa di belakangnya, tapi it's not like that at all. Bro. Jadi kayak lu kan sukses ini sulit duplikasi kan. 8 exit ya. Tahun kemarin 5 exit ya di MDI Venture. Di MDI ya. Tahun lalu 5 exit tahun lalu. Jadi hasil 5 exit. Gimana cara lu sukses gitu? Menurut lu? Lu milihnya gimana? Sebenarnya tadi balik lagi ya. Milih itu sebenarnya gini. Jadi kalau lo mau cepet profit di venture capital, that means lo harus masuk ke either lo bridging stage seperti strategic investment, masuk ke sana, dikasih upside sama mereka, kasih diskon, dan lo harus sebenarnya ikutin ini investor yang pinter, investor yang lebih pinter dari lo. Dan gue ngerasa hari itu I think anybody is smarter than me, right? Tapi kalau misalnya lo smart investor, lo nggak akan bagi dong, juga sama kan? Ini kan teorinya sama nih. Kalau lo bagi deal lo ke orang lain berarti lo berkurang upside lo. Upside lo berkurang kan? Kenapa lo mau bagi ke gua gitu kan ya kan? Nah itu yang juga selama ini jarang dibicarakan tuh. Kalau gua nggak yakin ada yang ngerti juga gitu ini. Jadi awal-awalnya kita invest bareng Google Ventures, Menlo Ventures, Sequoia, SoftBank. Dan kita kan new kid on the block hari itu. Kita new kid on the block, kita datang ke sana, kita bilang gue mau ikutan di deal yang ini gitu. Gue masih ingat gue ketemu Cemat Palatipia, Social Capital, founding teamnya Facebook. Dia bilang, ya kalau lo mau yang ini berarti lo ambil yang jelek juga dong. Oh sekalian? Iya dong katanya. Lo nggak boleh ambil satu-satu gitu. Nggak jelek dia bilangnya, tapi lo harus bantu yang ini. Gitu. Lo harus bantu yang ini, baru gue kasih yang ini gitu. Pay to play katanya. Ya kan? Lo kalau mau ikut sama gua, ya lo bantuin gua juga lah gitu. Gitu. So there's ini nggak banyak yang tahu that this deal, VC deal ini lo lebih banyak mendengarkan rumor kan. Ini perusahaan ini bakal exit gitu. Tapi kan lo nggak tahu apakah rumor itu betul gitu. Dan kita tuh harus research dengan nggak mungkin researchnya ke McKinsey gitu. Researchnya ya lo harus belusukan ke dalam, ke deep kepada komunitas VC di Amerika Serikat, di Singapura, di Indonesia, and you have to be their friends. Dan waktu lu berteman ya lu pasti harus yang juga hati-hati juga gitu ya. Give and take-nya lu juga mesti kasih. Give and take-nya. Dan this is very stressful job kalau banyak orang yang nggak banyak yang tahu, tapi it is really stressful. Iyalah, because kan kita lihat romantisnya, wah gue invest di Uber tiba-tiba jadi gitu tinggi. Tapi nggak pernah tahu kalau misalnya gue invest yang lain 100 biji nggak jadi gitu kan ya kan. Itu ya. Nah kalau gue lihat CV lu kan, rata-rata kan suksesnya banyak kan. Pernah gagal nggak sih lu pick up wrong one? Of course ya. Rate lu berapa suksesnya? 20%? Suksesnya berapa? Waktu gue di MDI, our IRR itu 45%. Kita yang paling tinggi di Indonesia. And that's not paper IRR. It's cash return. Kita lumayan karena kita gini. But then again, kalau misalnya
orang nanya gitu ya, karena successful, tapi kita tuh ngambilnya juga bukan yang high risk high return. Aset kelasnya tuh kita yang ngambil moderate risk moderate return lah gitu. Kayak contohnya begini ya, moderate risknya seperti apa? Jadi kita nggak nyari awalnya ya, kita nggak nyari 10 kali our money kalau balik. Yeah. Jadi kita nggak ngambil di early stage, kita ngambil di tengah-tengah. Jadi sudah moderate nih resikonya nih. Kalau resikonya udah moderate berarti kan maybe your profit cuma 3 kali. Tapi it's okay. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak jadi, gue dapat waterfall dari investment ini. Pertama kali saham gue lebih senior dibanding yang sebelum-sebelumnya, gue yang didahulukan, lebih aman. Tapi kalau jadi, yang ini lebih untung mungkin 10 kali, gue cuma 3 kali. Nah tapi biasanya begini, yang 10 kali itu investmentnya kecil, $100,000 misalnya, kali 10 sekian gitu kan ya kan. Nah gue di tengah-tengah, 5, 6, 7 juta, kali 3 lebih tinggi juga gitu, lebih besar. Jadi kalau gue sih ilmunya lebih baik gini, daripada lu fokus cari the next winningnya di awal, cari tengah-tengah, tapi fund lu harus besar. Bro, kalau lu tahu decide tengah-tengahnya itu dari mana? Dari mananya? Dari jumlahnya atau dari mananya? Dari asetnya sampai segini atau revenue sampai segini? Dari growth metricnya macam-macam menurut gue. Ada, jadi gini, meskipun profitnya belum ada, tapi kalau lo lihat pertumbuhan itu sehat month on month atau every year kayak growing triple digit ya, at least these kids pasti tahu apa yang mereka kerjain gitu kan ya kan. Dan lebih sebenarnya indikasinya yang paling penting adalah siapa sih yang backer mereka di awal. Makanya Kenapa itu penting? Karena ada urgency untuk mereka exit. Visi-visi yang dulu nih. Jadi visi-visi yang sebelumnya pasti kan nge-push mereka untuk exit juga. Karena mereka lebih lama, lebih. Lo ikut bandwagonnya setelah exit nantinya? Gue ikutan, ya betul sana kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya the art of deal-nya tuh bukan mencarinya, tapi how to get in. It's never about finding the next big startups, but how to be invited to into this. Bro, kayaknya mesti harus ada series kedua. Tapi ini, lu kan sekarang di BRI kan, BRI Venture kan. Lu sekarang nyari startup seperti apa sih sekarang? Kita jelas kalau BRI Ventures kita nyarinya fintech fokus dan fintech enabler. Kita ada Investri, kita ada TaniHub, ada Modalku, ada semua. Almost all fintech, the best fintech di Indonesia kita udah masuk lah. Udah masuk. Cepat kita masuknya. Karena kebetulan gue juga kenal sama most of the founders. Tapi kita ada fund kedua sekarang. Fund kedua kita bernama Dana Sembrani Nusantara. Dana Ventura Sembrani Nusantara. Lo sekarang uber Pegasus, dulu Unicorn, sekarang Pegasus. Sembrani ya, oke. It's like Pegasus, but menurut gue lebih ada kearifan lokalnya begini. COVID nih bro ya, kita harus ngomongin COVID mau nggak mau. Yang selama ini growth at all cost untuk unicorns, sekarang menjadi sustainable. Mereka harus mikirin bagaimana mereka path to profitability-nya itu lebih cepat dibanding yang tadinya 3 tahun harus sekarang 1 tahun 2 tahun. Kita melihat banyak pelajaran yang kita ambil dari COVID ini, dan menurut gua Sembrani ini refleksinya kita lah di ekosistem. That we have to look back sekarang ke belakang gitu ya. Our identity as a nation gitu kan ya. Dan menurut gua ekosistem kita berbeda dengan Amerika Serikat, berbeda dengan Cina. Bagaimanapun juga kita harus mencari bentuk sendiri gitu loh sekarang. Yang lebih sustain nih ke depan. But because I think this crisis will last another year. Apalagi dampaknya, the aftermath of it will be lumayan ini kan. Menurut gue sekarang yang ada di depan nih, just digital economy, digital ecosystem, mereka harus terus membawa ini ke depan sih. This is the train yang nggak bisa stop. So, in several closing question ya. Jadi ini sebenarnya saat yang tepat untuk investor atau founder nggak? Karena ini kan. Yes. Untuk investor. Untuk so it's the same like .com bust dulu ya di Amerika ya. Companies rise from that ya. Iya, untuk startup this is the time for you to start. Ya bangga sih, because yang lain pada tidur tiarap. Kalau lo punya ambisi ya lo maju sekarang gitu kan ya kan. Dan as we know, most of exciting companies in the world lahir pada saat krisis. Airbnb, Uber saat 2008 financial crisis, Facebook, Google ketika bust kan ya kan. Untuk investor, now is the time to invest. Really? Well, they all keep money kan, takut kan ini kan. Kita masih cash savingnya cukup. Keep money harus lah, tapi this is the time dimana you cannot stop because all the valuation kan di diskon, more upsides kan. This is more upsides. Dan it's really salah sih kalau menurut gue kalau misalnya if you're a investor ya dan lo nggak ngapa-ngapain sekarang malah harusnya
fatal, jangan. Okay. Bro, closing question dah. Menurut lu sukses apa sih dari seorang Niko Wijaya ini apa sih? Gimana? I think success was never measured by material things, the amount of money that you have atau the amount of gitar that you have. Tapi kalau menurut gue lebih lo bisa ngerasain every journey sih, because every journey matters. Kalau misalnya gue ngelihat hanya material ini aja, I would stay di MDI sih harusnya. But I think BRI Ventures waktu kita pikirin how UKM will in the end create ecosystem yang berbeda di Indonesia. That's how kita akhirnya membuat seperti success is not really about exits ternyata. If you talk about exits is vanity menurut gue ya. Tapi kalau lu bisa melakukan banyak impact gitu kepada ekonomi nasional atau region ASEAN gitu kan ya kan. There's gonna be your legacy. I think success is legacy in the end. Again, I glorify all those dead people, bro. Okay. Jim Morrison. Back to the 60s again. Kurt Cobain. Oke guys, jadi kalau kalian suka episode ini ya, gua yakin terlalu pendek karena mestinya masih banyak lagi mau belajar tentang visi tapi nggak keburu. So next time, gua buat podcast ini hanya seminggu sekali kalau sempat. Jadi please, if you like it, please like, subscribe my channel di YouTube dan Spotify under Setiawan Winarto. Thank you so much, bro. Thank you, bro. Gak sempat duet kita. Next time.